Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngulik, ngobrol urusan lingkungan dan kehutanan bersama tim dari CDK 8 dan saya Bro Haka. Kita akan ngobrol santai, ringan terkait dengan jenitri, bagaimana pengolahannya, bagaimana prosesnya, dan apa itu sebenarnya jenitri. Kita sekarang berada di KTH Ngudi Rahayu, Desa Pujo Stirto, Kecamatan Karasambung, Kabupaten Kebumen. Mari kita lihat keseruannya. Ya. Nah, kita sekarang berada di kebunnya Pak Cahyo, salah satu anggota kelompok tani, bersama Pak Taufik. Ini Pak Taufik itu sudah lama menggeluti tentang jenitri. Kita akan ngobrol sedikit bersama beliau, Pak Taufik. Gimana Pak Taufik ini? Jenitri ini sebenarnya yang diambil apanya? Seperti apa? Dan sebenarnya banyak sekali yang saya mau tanyakan, cuma dia monggo dulu. Siap. Untuk jenitri itu sebenarnya yang diambil kalau di sini komoditinya adalah buahnya. Buah yang sudah masak nanti diproses di pemetikan dan sebagainya, ini yang dijual buahnya. Berarti ini yang diambil buahnya atau bijinya? Bijinya, biji dalamnya ini. Ini kan buahnya, namanya buah jenitri. Karena memang bentuknya seperti itu. Oke, dapat gambaran sedikit. Terus gini Pak, ini kapan sih sebenarnya umur pohon ini bisa dilakukan pemanenan, dan masa waktu berapa lama untuk bisa produktif sebuah pohon jenitri ini? Kalau pohon jenitri ini mulai belajar buah itu sekitar 3 tahun. Kalau nanti perawatannya maksimal. Rutin kalau 1 tahun itu biasanya berbuah sekali, tetapi kalau memang pemupukannya bagus 1 tahun bisa 2 kali. Nah, ini kalau masa umur itu tergantung perawatan, tapi rata-rata ya sampai 25 tahunan. Satu pohon. Untuk harganya, ini kita lari ke harga karena saya melihat konon katanya jenitri ini memiliki harga yang oke di tingkat pasar. Seperti apa harganya Pak? Kalau harga sebenarnya di penjualannya ada dua sih, ada 2 jalur. Yang pertama itu jalur ke Cina, ini yang bentuk-bentuk seperti ini versi ewokan. Kalau saat ini mungkin seharga satu bijinya 1.200-an. Kalau jual mahal juga ya, 1.200 satu biji ini? Iya, satu biji. Kalau ini kalau yang satu lagi itu jalurnya India. Kalau India itu lebih ke versi yang kecil-kecil ini, seperti itu ya depan ini. Ini versi cawangan ini. Yang ini. Oh, kalau yang ini versi cawangan, ini larinya nanti ke jalur India. Ya, ini versi kalau ini ke Cina penjualannya karena motif. Kalau ini harga pasaran sekarang 25 perak satu biji. Ya, tapi jumlah lebih banyak karena kecil-kecil. Jadi di Pujo Tirto ini kita mengembangkan ada 2 versi. Versi satu ke jalur Cina yang ini namanya jenitri lembutan atau butiran. Kalau yang satu versi motif. Versi motif ini banyak sekali, ada ekoan, ada liminho, ada ewokan yang kita pegang hari ini. Ini masih 1.200-an. Kalau ekoan di harga sekitar 2,5, 2.000 sampai 2,5 satu biji. Kalau liminho sekarang lagi trennya naik antara 2,5 sampai 3.000-an ke atas. Tergantung versinya, karena dari perawatan ini nanti menentukan bagus tidaknya dari pemupukan. Dan saya tanya ini Pak Taufik, untuk Pak Taufik kan sudah lama menggeluti di bidang jenitri ini, karena ada beberapa jenis. Sebenarnya jenis apa yang dikira menjanjikan lah untuk saat ini, untuk 2026 ini di Kebumen atau pasar lah nanti ya? Kalau di 2026 mungkin 3 atau 4 tahun ke depan itu masih kalau yang motif masih ke versi yang gepeng, sama ada yang panjang tapi khusus, yaitu versi Kediri termasuk liminho itu. Kalau versi gepeng yang lagi tren 2026 ini adalah ekoan, terus yang kedua waiman, yang ketiga versi-versi gepeng-gepeng lainnya. Tapi yang lagi tren itu ada 3, ada ekoan, liminho, sama
apa itu Waiman. Ya Pak, melanjutkan Pak yang tadi Pak, mungkin seperti ini untuk jenitri ini ciri-ciri buah yang bisa dipanen di lapangan itu seperti apa? Soalnya saya lihat lokasinya itu termasuk tinggi nih Pak. Iya. Kalau untuk buah kalau sudah siap panen itu biasanya kan kita cek dulu ya di pohon. Karena ini contohnya ini ada dua. Kalau yang sudah maksimal buah ini yang warnanya seperti ini, biru ya, biru pekat ya, biru tua. Kalau ini kan masih agak muda. Tapi kalau satu pohon ini biasanya kalau yang sudah biru ini sampai 60-70% lah ya, ini sudah bisa dipetik. Tapi kalau masih banyak yang seperti ini belum bisa dipetik. Jadi komposisinya nanti kalau di pohon bisa dicek. Kalau birunya sudah 60%, 70%, biasanya buah sudah bisa dipetik semua. Iya. Terus untuk ini teknik pemanenan Pak, ini petani itu naik sendiri untuk memilih buahnya untuk dipanen, atau ada tenaga khusus untuk memilih buah-buah yang bisa dipanen ini Pak Tauhid? Kalau tukang petik ini sebenarnya belajarnya otodidak ya, otodidak dari kebiasaan. Biasanya untuk pemetik ini sudah punya apa ya, kemampuan mendeteksi ini udah tua atau belum. Memang ada khusus sih, tapi sebenarnya siapa saja bisa petik, tapi perlu belajar. Biasanya kalau saya di tukang petik ini belajarnya bisa sampai ya 1 bulanan lah. Jadi dia tahu karakter buah mana yang sudah bagus bisa dipetik gitu. Kalau untuk produksi Pak, untuk rata-rata produksi untuk sekali panen itu katakanlah untuk umur 3 tahun ya, berapa sih produksi untuk satu kali pemanenan untuk untuk umur 3 tahun? Umur 3 tahun untuk pemanenan jenitri ini kalau umur 3 tahun ini biasanya kan baru belajar buah ya, tapi kalau satu pohonnya rata-rata jenitri itu ya di antara 15.000 sampai 30.000 butir per pohon. Wah, lumayan juga ya Pak ya, satu umur 3 tahun ya. Kalau umur 3 tahun ya paling masih 5.000, 6.000. Tapi kalau sudah masa produktif biasanya 15.000 sampai 30.000. Tapi kalau yang pohonnya udah besar kayak gini misalnya, karena udah besar ya, itu bisa sampai 40.000. Kalau yang bonus lah biasanya ada pohon besar banget, ada yang sampai 60.000. Tapi standar rata-rata 20.000. Untuk saat ini Pak, untuk jenis-jenis yang paling diminati dan harganya paling oke di pasaran? Paling diminati untuk saat ini Ekoan itu. Ekoan yang jenis kecil berarti ya itu ya? Bukan, yang Ekoan yang hampir besar kayak gini, tapi lebih medium lagi barangnya. Nanti bisa nanti di gudang sana bisa kita lihat. Ini yang sebelah itu lagi metik Ekoan. Ekoan ini lagi diminati banget di Cina karena mungkin lagi tren. Jadi biasanya petani itu petik di rumah itu udah ditungguin sama buyer kalau Ekoan. Terus yang kedua itu Limino yang lagi diminati sama Waiman. Ada 3 versi yang lagi bagus di pasaran, di rata-rata 2.000 ke atas. Iya. Terus untuk sebenarnya biji jenitri ini penggunaan untuk apa sih Pak? Untuk di Cina sama di India ataupun di negara-negara yang lain yang minat dengan jenitri ini sebenarnya buat apa sih? Kalau di Cina sih sebenarnya banyak lebih ke aksesoris sih, tapi ada semacam kepercayaan mistis dari mereka dari Cina. Yang kedua, memang ini ada sisi positifnya kalau dipakai berkepanjangan di misalnya buat kalung, buat gelang, karena ini bisa menghilangkan toksin di tubuh. Kalau di penjelasan mereka dari buyer-buyer itu rata-rata seperti itu. Kemudian kalau di Cina, kalau yang barangnya rapi bagus seperti versi Ekoan ini kan dipakai estetik, jadi bagus di badan juga bagus, jadi auranya nambah kalau orang Cina. Berarti saya lihat ada 2 kegunaan. Yang pertama adalah untuk ritual atau untuk keagamaan ya. Yang kedua adalah estetik atau aksesoris gitu ya. Iya, aksesoris. Untuk
pembelian satu pohon misalnya ini Pak, untuk Ikhwan ini seperti ini, Iya. untuk masa-masa produktif, ini satu pohon ini kira-kira menghasilkan berapa dan kira-kira satu pohon ini harganya berapa? Spill aja Pak. Kalau ekwan seperti ini, kalau ini kan ewokan ya, tapi kalau ekwan seperti ini, satu pohon itu bisa sampai 15 juta. Satu pohon ini Iya. 15 juta. Itu murah. Itu paling murah. masih masih murah. murah, Karena kan dihitung biji ini kan bisa sampai panen 15.000. Kalau dikalikan dipetik sendiri kan bisa sampai 30 juta dapatnya. Ya antara 30 lah, 25 sampai 30 juta. Untuk panennya ini Pak, ini 1 tahun sekali panen atau ada beberapa tahap, misalkan kayak padi 2 atau 3 kali panen? Tadi sudah saya jelaskan kalau untuk panen sebenarnya setahun hanya sekali. Tapi kalau memang perawatannya bagus, perairannya bagus, konsisten dalam perawatan, itu bisa setahun bisa 2 kali. Oke Pak. Bonus lah yang sekali itu bonus. Yang pasti 2-3 setahun kali ya, Pak. sekali. Kayak gini ya, satu orang ya bisa sehari lah, karena kan dipetik satu-satu. Terus yang kedua, kalau pembayaran biasanya 100.000, tapi sudah makan ya, udah bersih lah, 100.000 udah bersih. Kalau nanti ada lemburan biasanya gitu, itu ditambah. Ini kalau kita Pak di instansi pemerintahan ini untuk safety ya Pak ya. Iya. Ini safety kayaknya agak, karena pohonnya lumayan tinggi, itu menjadi permasalahan tersendiri. Yang kedua terkait dengan, mungkin bisa dibicarakan itu dengan buyer Pak, ataupun terkait dengan asuransi ketenagakerjaan. Iya. Kalau nanti bisa dikomunikasikan dengan buyer Pak, Iya. sebagai bahan pertimbangan biar kedepannya lebih bagi masyarakat, terutama petani dan penggarap ini atau pemanen ini, dari segi keamanan terjamin. Ya. Paling itu ya. Mungkin kan ada yang asuransi yang misalnya karena panen, pas panen kan biasanya 3 bulan. Ada nggak yang asuransi yang hanya dibayar 3 bulan kayak gitu, ada nggak? Nah itu menjadi ya kalau dari pemerintah BPJS saja ya Pak ya. BPJS. Asuransi misalnya hanya maskapai. Ya paling enggak untuk safety Pak. Untuk safety ini terkait dengan peralatan manjat ini perlu didiskusikan dengan bayarnya Pak, agar lebih aman lah untuk mereka-mereka ini yang bekerja di lapangan. Nah sekarang kita bersama Pak Adi, ini sesepuh di desa ini. Kita akan nanya terkait dengan, karena kapan sih Pak pertama kali Genetri ini masuk ke desa ini, kemudian bibit pertama-tama itu dari mana? Kalau dari awal setahu saya itu ada di Ujung Rata, yang punya itu aslinya itu Wonokromo, terus dikelola oleh saudara Sedi, itu asli Kembyung. Oh, itu masih di Kebumen semua ya? Masih di Kebumen. Jadi awalnya itu di Ujung Rata itu belum ada namanya rekayasa stekan, belum ada, masih lokal. Itu awalnya. Terus setelah itu yang membawa Sementri dapat dijual, itu jualnya pada waktu itu belum ada di Bojotirto, di Kalipuru belum ada di Bojotirto, itu masih di Mertokondo pada waktu itu. Terus yang awal setahu saya itu yang jadi juragan Tengkulak itu namanya Nasohadi, itu pamannya Sugeng. Itu awalnya. Itu kira-kira tahun berapa Pak? 79. 79. Iya. Berarti sudah lama banget. Sudah 79. Sebenarnya awal boleh dikata saya lahir di Kalipuru itu baru tumbuh. Karena Berarti saya aslinya bukan, jadi begitu saya nempat di Kalipuru itu ada Sementri namanya Naso, termasuk saya juga di bibit itu masih ada bibitnya. Saya nanam itu bibit dari Nasohadi yang bikin, yang membuat bibit. Itu masih lokal. Pak Nasohadi masih Enggak ada sekarang. sudah meninggal Pak? Sudah meninggal gitu.
Berarti sejarah pertama kali masuk itu sepanjang panjenengan tahu adalah tahun 79 sudah ada 79 ya. di desa ini. Iya, di desa ini. Sebelum tahun 79 itu jenengan belum tahu ya? Belum tahu. Tahu saya 79. Ini pengakuan dari sesepuh paling sepuh ini termasuk generasi tua ini tidak tahu. Tahu mereka itu 79 tadi. Begitu sementara netizen. Terima kasih Pak. Sekarang kita ini diproses apa Pak? Setelah dari lahan diambil bijinya seperti itu, proses selanjutnya seperti apa Pak? Nah, setelah dari lahan terus diambil bijinya, terus gedangnya dipisah, terus direbus masuk sini. Direbus seperti ini? Ya, di sini Berapa lama ini Pak? minimal kalau yang bukan motif itu 4 jam. Tapi kalau yang motif 100% itu 8 jam. Kalau ini 4 jam. Ini biasa. Setelah 4 jam Masuk ke selipan. Itu kupasan dari pergunungan. Nah, ini. Nah, nanti setelah ini dijemur. Prosesnya dijemur. berarti mesin itu untuk mengupas buah dan bijinya ya Pak? Memisahkan buah dan bijinya. Memisahkan. Ini untuk begitu 4 jam di kukus, direbus, terus masuk sana langsung ya Pak ya? Langsung ya. Langsung. Baiknya malah jangan sampai dingin. Kalau masih panas itu masih Lebih mudah dikupas ya. Nah, ya. Terus kalau setelah lanjut ini sudah dikupas, lanjut kita kemana Pak? Jemur, penjemuran, Dilakukan penjemuran ya? penjemuran. Dijemur menggunakan seperti ini? Ya, menggunakan tabir. Sampai seperti ini ya? Ya. Iya itu. Untuk proses penjemuran berapa lama ini? Ya minimal paling rendah itu 1 hari. 1 hari? Iya, 1 hari. Asal sudah kering, 1 Iya. hari sudah kering kalau cuaca panas ya? Iya. Oke Pak. Iya. Pelaku-pelaku industri geometri ini dijelaskan lagi Pak Cahyo untuk motif ya, ini khusus untuk motif ya ini ya? Ya, ini khusus untuk motif. Ini perebusan 10 jam, mulai dari jam setengah 6 lah, setengah 6 atau jam 6. Nanti maghrib ini dikupas. Dikupas pakai mesin itu? Ya, dikupas pakai mesin, kadang pakai manual juga kalau motif. Terus setelah dari mesin dijemur ya? Ya, setelah dari mesin nanti diseleksi, biji yang jelek dibuang, diayak-ayak per nomor, per ukuran, terus nanti di acara dijual. Proses pengayaan seperti apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Proses pengayakan, Atau ada alatnya, alat ayak seperti apa? alatnya itu Atau manual? ya manual, seperti itu. Ini ukurannya sendiri-sendiri, dari 5,5 sampai 13 mili. Ya. 5,5 itu seperti apa? Ini 5,5 ya? Ini yang besar ini? Ini 13 mili. Ini 6 mili ini Mas. Ini 5. Yang paling besar yang mana? Yang paling besar ini 13 mili ini. Ini 13 mili. Iya. Ini 13 mili. Ya, ada lagi yang paling besar 20 mili tapi jarang digunakan. Ini 15 mili, terus di bawahnya 15 mili. 8. Yang mana? Ini yang 8 seperti ini, kecil-kecil seperti ini. Iya. Terus di bawahnya 8, 6 mili ini. 6 mili. Sebenarnya urutan itu 8, 7,5, 7 mili, 6,5, terus 6 mili gitu. 6 mili. Terus yang paling kecil berapa? Ini 5 mili paling kecil. Ini 5 mili seperti ini. Iya. Paling kecil. Kecil sekali itu. Bisa kita lihat bandingkan. Terus habis proses pengayaan ini Pak Cahyo, terus Dijemur. lagi. Iya, kan diayak nanti dijemur. Dijemur nanti lagi. terus dijual. Seperti ini. Iya. Berapa lama kita untuk penjemuran setelah Ya, diayak? 3 jam, 4 jam lah udah kering. Itu tanpa pewarna dan lain-lain ya? Iya, dan pemanasan lain-lain. Itu yang udah diayak ini banyak ini butiran. Oh, Ini butiran satu gudang ini. Ini 12 juta butir ini. iya. Terus langsung dijemur 3 jam ya? Iya, dijemur 3 jam. Untuk
Kekeringan Pak, ini apakah kita punya standar atau bayar pembeli itu punya standar kekeringan? Standar kekeringan sebenarnya ya asal udah kering aja itu jadi. Yang penting asal udah kering kan nanti disimpan lama agak tumbuh jamur. Kalau kurang kering nanti Berarti tanpa disimpan alat ya? lama. Iya, tanpa alat. Tanpa alat kita lihat sudah kering, kelihatan sudah kering, bayar langsung ke sini untuk beli tanpa tanpa disortir lagi. Oh ini kurang kering, belum kering atau setengah kering enggak ya? Enggak, asal udah standar kering ya udah jadi itu. Ini penjemuran kalau cuaca bagus 3 jam ya? Iya, 3-4 jam ya udah jadi lah. Iya. Langsung dijemur, langsung dipasarkan ya? Iya, ini yang motif ini. Untuk tantangannya bisnis geometri ini seperti apa? Tantangannya itu kadang kan kita beli dari petani masih kulit itu kan belum tahu dalamnya apakah itu bagus apakah itu enggak. Jadi itu apa namanya tadi yang jenengan katakan itu kalau dibuka kuning itu pasti rugi. Itu kendalanya di situ. Itu kendalanya ya Pak ya? Iya, jadi warnanya banyak kuning. Di sini itu di bodi itu ada warna kuningnya, itu mereka nggak mau beli, harganya enggak. Sedangkan kita beli di petani itu kadang masih dari pohonnya belum dikupas kan belum tahu dalamnya kuning bagus atau enggak gitu. Problemnya kadang segitu. Jadi itu ada permasalahan di hulu ya? Iya. Sosok dealernya. Ini misalkan harga jual ataupun tingkat pemrosesannya itu seperti apa, tantangannya terkait dengan kita bicara pemrosesan dulu ini seperti apa tantangannya? Kalau untuk pemrosesan itu sebenarnya agak ada kendala. Mau cuacanya hujan mau enggak itu Enggak masalah aman ya, enggak masalah. Berarti yang kalau untuk permasalahan penjualan itu fluktuasi naik atau turunnya itu menjadi masalah nggak? Itu kalau masalah penjualan itu tergantung barang. Kalau barangnya bagus itu dijual sangat mudah. Mereka semuanya menginginkannya sangat tepat dan harganya itu bagus. Nah kalau barangnya jelek itu cukup susah. Contohnya yang ada di situ itu udah 4 atau 5 hari itu belum terjual. Terus untuk cash flow Pak Cahyo, cash flow-nya ini misalkan atau menunggu penjual lama terus di gudang nyimpen banyak atau sudah ditunggu oleh buyer dari luar? Selama ini pengalaman jenengan sekitar 20 tahun lagi, khususnya kalau untuk barang motif itu udah ditunggu, kita udah janjian dari mulai rebus sampai pengupasan, nanti mereka melihat ini terus nego, itu udah janjian. Kalau untuk yang ke India ini relatif ditimbun dulu, minimal saya jual kadang-kadang 10 juta sampai 30 juta butir kalau yang jenis ini. Jadi modalnya banyak, itunya juga tenaganya lumayan. berarti secara umum jarang ya ditimbun di gudang itu? Jarang, kalau yang motif jarang, kalau yang ini tetap ditimbun dulu yang jenis ini. Kalau paling lama jenengan nimbun di gudang itu berapa lama? Paling lama Kadang ya 4 bulan lah. 4 bulan sudah termasuk lama ya? Iya, 4 bulan 5 bulan itu sudah termasuk lama. Itu yang jenis ini. Iya. Kalau yang bicara jenis itu paling lama ya 2 minggu. Berarti secepatnya Ya, itu 2 minggu. 3 bulan itu 3-4 bulan ditunggu di gudang. Paling cepatnya udah ditunggu bayarnya gitu ya? Iya. Luar biasa. Oke, sekarang kita bersama Ibu Kenasri. Beliau adalah aktivis Ekoprint Kebumen yang selalu aktif. Ini dijelaskan Bu Kenasri, ini seperti apa, proses apa ini yang dijalani? Terima kasih. Ini pencelupan kain batik dengan limbah olahan jenitri yang sudah digiling. Jadi ini hasil gilingan jenitri untuk mencelup kain batik yang selanjutnya nanti akan kita proses dengan tawas atau tunjung. Nanti hasilnya akan seperti apa, kita tunggu paduannya. Jadi begitu. Ini berarti warna dasar ya? Iya, punya warna dasarnya. Ini seperti itu, jadi dari hasil penggilingan jadinya seperti ini direndam atau direndam berapa lama
Ini dengan air direndam. panas atau air Enggak, ini dingin? air dingin karena ini lilinnya kalau air panas dia akan meleleh. Jadi Berapa lama perendaman? Ini tadi sekitar 30 menit Habis proses perendaman 30 menit kita jemur. kita jemur dulu. Nanti kalau misalnya kita pengen belum puas dengan warna ini, kita celup lagi. Tapi nanti kita cukup sekali aja celupnya. Selanjutnya nanti akan kita fiksasi atau kita kunci warna menggunakan tawas dan tunjung. Sistemnya dengan sistem coletan, yang tawasnya dicolet, nanti yang tunjungnya dicelup. Oke, bukan selalu sehat, selalu semangat Amin, matur agar nuwun. hasilnya bagus. Tadi siap. Ini tadi untuk limbah yang kasar, yang Limbah hasil gilingan. gilingan. Nggih. Terus ada segmen kedua ini yang apa bukan? Ini hasil rebusan. Jadi pertama kan biji jenitri direbus. Biji jenitri direbus. Nah, ini air limbah rebusannya kita untuk nyelup kain. Nah, ini karena dia jenitri itu bukan pewarna tapi dia tanin. Jadi warnanya tidak terlalu terang. Jadi tidak terlalu doff. Nanti ini akan berubah warna setelah fiksasi. Oke, bukan ini untuk seperti ini, warna-warna soft seperti ini untuk di kain itu ada tahannya berapa lama sih? Dan tips-tips agar warnanya ini tidak hilang atau luntur. Jadi ini warna belum selesai ya. Ini belum fiksasi warna. Nah, fiksasinya nanti kita akan menggunakan kunjung atau tawas, di mana kita pengen pilihan warna. Jadi fiksasi itu sebenarnya untuk merubah warna. Nanti kalau pakai tawas dia warnanya akan lebih mudah, lebih soft lagi. Tapi kalau pakai tunjung nanti warnanya dia cenderung tua, kehitaman. Jadi nanti kita masih proses lagi fiksasi warna. Untuk tips-tips agar Nah, tetap awet. untuk keawetan Ecopin itu yang pertama tidak direndam dengan deterjen yang banyak mengandung soda, misalnya kayak soda dan pemutih ya, terutama kayak kita nggak menyebut merek, pokoknya deterjen dengan pemutih itu jangan digunakan. Itu yang kedua, ya jangan terlalu sering dicuci karena pakaian orang dewasa kan tidak terlalu kotor, tidak perlu pencucian yang Terlalu bersih gitu ya. ya nguceknya terlalu keras atau dengan gilasan yang terlalu keras. Cukup dengan biasa aja, di angin-angin aja. Oke, terus untuk setrika kalau kita kan kadang-kadang pengen rapi tuh kalau pakaian-pakaian pengen rapi. Untuk proses penyetrikaan agar warnanya awet seperti apa? Setrikanya jangan yang terlalu panas, sedang-sedang saja, sudah cukup. Sedang-sedang guys, Sedang-sedang guys. langsung aja. Iya. Tidak terlalu panas, jangan direndam dengan pemutih atau bahan-bahan bersoda. Dan seperti itu tipsnya untuk Ecopin ini tetap awet. cantik dan awet. Pewarna alam. Sobat Ngulik, kita sudah perjalanan pulang ke kantor cabang Dinas Kehutanan Wilayah 8. Kita sudah ngulik terkait dengan budidaya, pengelolaan dan pemrosesan jenitri di KTH Ngudi Rahayu, Desa Pujotirto, Kecamatan Karangsambung, Kebumen. Bagi Sobat Ngulik yang masih ingin mengetahui lebih dalam tentang segala hal dengan jenitri, silakan menghubungi kami di cabang Dinas Kehutanan Wilayah 8. Dan terus sehat dan semangat, tetap jaga hati, sayangi bumi. Salam lestari.